Tidak ada yang salah dalam penganggaran. Tetapi yang kita membangun kota Solo ini kan sebagian besar kan CSR. Ya. Sekarang sudah jadi. Yang datang siapa? Orang luar. Masyarakat kita rebutan parkir. Ini sudah berkali-kali tak omong. Di sisi A ini bagus, tetapi kan mesti ada titik lemah. Kita akan menutup titik lemah itu. Termasuk yang hari ini saya dengan Pak Wali, saya yakin masih banyak bolong-bolongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara podcast tribunSolo.com. Hari ini saya kedatangan Wakil Wali Kota Solo, Bapak Teguh Prakosa. Pak Teguh, sehat-sehat Pak Teguh? Alhamdulillah. Bagas waras, sehat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Teguh sudah di tengah kesibukan waktunya mau mampir ke kantor. Ya. Tadinya kita mau sowan ke Pak Teguh, tapi ternyata Pak Teguh malah yang mampir ke sini, malah yang menyempatkan waktu datang ke kantor Tribun Solo. Pak Teguh, ini saya langsung aja Pak Teguh. Pak Teguh ini sepertinya malah calon wali kota, ya, orang yang masuk di bursa Pilkada Solo, yang menurut survei angka elektabilitasnya tertinggi, tapi ini yang paling terakhir Pak, kita wawancarai ini Pak. Oh. Pak Teguh, kalau menurut Pak Teguh, bagaimana Pak Teguh menyikapi Pak Teguh itu menjadi orang dengan elektabilitas menurut survei Unisri ya, terakhir saya baca itu Pak Teguh mendapatkan elektabilitas yang paling tinggi. Angka-angka itu penting nggak buat Pak Teguh? Saya kira survei itu bagian dari mengukur popularitas, elektabilitas, kapabilitas dan sebagainya. Saya kira itu ya oke-oke saja. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan ini kan kalau dibandingkan dengan teman-teman yang belum berbuat, saya kira ya mungkin tidak sebanding ya. Jadi kalau saya melihat bahwa saya wakil wali kota ini ada survei yang lebih tinggi karena saya lebih pada dalam pelayanan selama hampir 4 tahun dengan Mas Gibran itu kan kelihatan, termonitor terus, tergambarkan terus oleh masyarakat. Saya kira itu saja. Di luar itu saya kira ya nggak begitu. Menurut saya ya. Jadi ada bagaimana Pak Teguh itu sebagai pendampingnya Mas Gibran itu memberikan gambaran ya ke masyarakat. Saya kira itu juga efek ya. Artinya Pak Wali disoroti betul sebagai putra sulung presiden menjadi wali kota Surakarta dengan stil yang kemudaan, yang saya mendampingi ya mungkin bisa usur. Ya, tapi saya kira ini partner yang mungkin bisa dijadikan model ya. Artinya bahwa mengendalikan emosi anak muda itu kan ceplas-ceplos. Kemudian kalau salah ya maaflah, selesai. Tapi kan yang menerjemahkan kan kita. Menghadapi media, nanti ada pertanyaan macam-macam itu, kita yang menerjemahkan. Nah, supaya apa yang disampaikan itu ya maksudnya tuh seperti ini loh. Nah, jadi kita harus bisa menjaga bahwa kita ini bagian dari pelayan masyarakat yang dalam tanda kutip bahwa anak muda ini juga tidak ada yang salah untuk tampil menjadi politisi, bahkan menjadi kepala daerah, bahkan jadi presiden pun. Saya kira di alam terbuka ini, demokrasi yang sudah maju di Indonesia ini, biarpun ya orang punya pandangan yang berbeda-beda. Saya tidak akan mengomentari hasil pilpres, pileg dan sebagainya. Tapi ranah kita adalah bagaimana pasangan saya membangun kota Surakarta. Saya gitu. Oke, Pak Teguh, saya itu penasaran.
kita itu selama ini ya masyarakat itu membaca berita itu ketika seorang wakil wali kota itu datang ke sebuah acara begitu ya, meresmikan apa begitu ya. Tapi yang saya penasaran Pak Teguh dan saya ingin tanyakan di obrolan ini, behind the scene antara seorang Teguh Prakosa dan seorang Gibran Rakabuming itu bagaimana sih Pak? Bagaimana Mas Gibran itu memposisikan Pak Teguh sebagai wakil wali kota? Apakah ada beberapa keputusan penting begitu yang tidak melibatkan Pak Teguh begitu? Saya kira nggak ada ya, tidak perlu tersirat ya. Tetapi antara wali kota dan wakil wali kota ini kan job description-nya kan sudah kelihatan secara undang-undang, termasuk secara Permendagri. Saya kira tugasnya apa sama wakil itu. Kalau wali kota, kepala daerah itu memang ya dia kebijakan. Nah kebijakan itu siapa yang melakukan, yang melaksanakan? Ya mesti wakil, sekda ke bawah dan lain-lain. Nah saya lebih pada pengawasan. Ya biarpun ada job yang memang tentang kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, itu masuk di ranah saya. Ketentraman, kenyamanan, intoleransi, itu masuk di wilayah saya. Jadi memang itu kerjaan saya. Jadi kalau saya lebih banyak ke masyarakat, memang itu tugas saya. Nah di luar itu, misalnya mewakili beliau dalam kegiatan-kegiatan yang lain, ya saya kira beliau bisa memberi kepercayaan pada saya. Tak anggap itu memberi kepercayaan pada saya untuk mewakili atas nama wali kota. Itu saja saya kira. Oke, Pak Teguh, bagaimanapun dengan kondisi dan manuver politik-politik belakangan ini, bagaimanapun Pak Teguh dan Mas Gibran ini adalah pasangan, ya. Dulu memenangkan pilkada itu pasangan sepaket. Kita harus menyadari, kita nggak bisa menampik fakta itu. Ya. Dan Mas Gibran dan Pak Teguh ini pasangan yang perbedaan usianya cukup jauh. Jauh. Apakah 30 tahun lah. Apakah selama ini Mas Gibran gitu ya dengan usianya yang lebih muda itu cukup aktif berdiskusi dengan Pak Teguh, meminta nasihat atau curhat atau bagaimana Pak Teguh? Saya kira itu jarang dilakukan ya. Artinya kalau hal-hal yang penting tentang misalnya keuangan, kemudian birokrasi, kalau kebijakan karena kita sudah tahu visinya dan misi implementasinya, tidak ada yang perlu didiskusikan, tapi lebih pada misalnya laporan keuangan, ada hal yang kira-kira tidak sesuai regulasi, kemudian kita bicara bagaimana mendatangkan event-event yang itu bagian dari mengangkat kota Solo sebagai kota budaya, termasuk berdampak positif dengan ekonomi kreatif maupun ekonominya masyarakat menengah bawah ini supaya dia naik kelas. Itu yang kita lakukan, biarpun sampai hari ini belum signifikan dalam tanda kutip pendapatan kita. PAD ya? Ya, itu yang baru kita diskusikan dengan tim TAPD, tim pendapatan dan seluruh stakeholder yang ada di OPD Pemkot. Oke. Pak Teguh, kemarin dalam rapat rekomendasi DPRD itu, pihak eksekutif itu mendapatkan, eksekutif ini berarti kan termasuk Pak Teguh. Iya. Itu mendapatkan kritik dari teman-teman di Dewan begitu ya, di legislatif soal sejumlah pembangunan itu dianggap miskelola, ya, sehingga tidak menghasilkan PAD yang maksimal begitu. Apakah Pak Teguh memang mengakui itu terjadi di era kepemimpinan Gibran dan Teguh? Itu bukan miskelola, ya, artinya bahwa yang sebenarnya memang ada miskomunikasi antara eksekutif dan legislatif yang tidak menyampaikan secara terbuka. Artinya tidak ada yang salah dalam penganggaran, tetapi
yang kita membangun kota Solo ini kan sebagian besar kan CSR. Ya. Sebagian besar CSR. Ya, ya. Jadi bukan APBD semua. Yang besar-besar itu CSR semua. CSR. Nah, itu harusnya memang terlaporkan mendampingi APBD kita. Jadi pada waktu kita LKPJ, Ya. eksekutif melaporkan hasil 1 tahun pembangunan itu kan diatur oleh kementerian. Ya. Nah, maka itu harusnya dilaporkan apa yang dilakukan itu termasuk sumber dananya. Ya. Nah, jadi karena pembangunan itu menggunakan aset pemerintah Kota Surakarta. Selama kita menggunakan aset pemerintah Kota Surakarta, maka itu harus dilaporkan. Ya, ini yang harusnya, tapi sudah kita review kembali, kemudian ya kita tata supaya 2025 besok tidak akan terjadi lagi. Iya, oke. Ya. Pak Teguh, nah, kemudian saya sekarang juga ingin bertanya ya, setelah adanya Pilpres, ya, setelah adanya Pilpres, politik itu ya bisa dibilang, kalau saya bilang sekarang ada poros PDIP dan ada poros Jokowi, ya, koalisi pendukung Prabowo Gibran begitu. Setelah adanya itu, Pak, kondisi politik seperti itu, kemudian pekerjaan Pak Teguh dengan Mas Gibran ini bagaimana? Apakah biasa saja atau memang ada perbedaan setelah kondisi itu, Pak? Enggak, saya dari pertama masuk sampai hari ini nggak ada perubahan. Artinya tidak ada pengaruh apa-apa berarti, Pak, ya? Saya profesional. Artinya saya tidak akan mencampur adukan kepentingan politik saya dengan saya sebagai tugas atau ditugaskan untuk melayani masyarakat. Ya, apapun yang namanya wakil harus tunduk pada wali kota. Di partai pun saya sebagai sekretaris ya tunduk pada pimpinan saya. Tetapi ranahnya berbeda. Ya, kecuali kalau saya wali kotanya tidak mengikuti kebijakannya partai, nah itu saya salah. Nah, sepanjang ini roadmap pembangunan ini nyambung semua. Hanya stil komunikasi saja. Jadi stilnya pemimpin ini tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Masalah usia, masalah pengalaman dan sebagainya itu akan menjadikan ya pembawaannya masing-masing. Jangan dibandingkan ini lebih supel, ini enggak, ini saya kira nanti umur itu akan menjadikan mereka lebih matang, ya kan? Pengalamannya lebih luas. Sepanjang dia mau belajar. Nah, kalau enggak ya nggak bisa. Oke, Pak Teguh, saya sekarang geser tema, Pak. Pilkada Solo, Pak. Kenapa? Kondisi di percaturan siapa yang akan dimajukan, dia akan diajukan PDIP ini gimana, Pak? Ya saya mengalir saja. Ya dari awal, dari saya oleh Pak Ketua DPC dipasangkan dengan Pak Pur, itu atas perintahnya Pak Ketua DPC, kemudian tiba-tiba dari DPP memutuskan saya harus menjadi wakilnya Mas Gibran, itu juga keputusan partai. Ya, jadi saya mengikuti, termasuk 2024 ini kami mengalir saja. Kalau memang kami dinilai oleh partai itu bisa menjalankan tugas, mesti plus minus ya. Artinya plus minus itu ya saya yakin saya belum bisa melayani teman-teman partai ya dengan pada posisi sebagai wakil wali kota. Ya, tetapi sekali lagi karena di PDI Perjuangan kemarin terbuka, ya kan, ada 20 calon, 8 calon wali kota, yang 12 bakal calon wakil wali kota. Saya kira ini sejarah baru di Partai PDI Perjuangan. Terbanyak, Pak, ya? Iya, yang kemarin-kemarin itu mulai Pak Jokowi ke sini ini kan partai yang mendaftarkan. Jadi kita udah punya pasangan, kemudian kita partai ini atas nama partai. Jadi bukan
dulu bukan Pak Jokowi, Pak Rudi itu daftar ke partai, enggak. Partai itu yang mendaftarkan ke DPP. Atas nama partai, atas nama DPC partai, mengusung ini. Nah kemarin ya akan membaca situasi dan kondisinya dengan politik yang begitu masih hangat, termasuk kondisi kursi kita yang tadinya 30 menjadi 20, ini menjadi catatan-catatan penting bagi PDI Perjuangan untuk merefleksi diri apa yang salah. Ya, kita tidak akan menyalahkan orang lain, tetapi bagaimana, apakah kita salah statement, apakah kita salah berkoalisi, atau yang mana? Atau masyarakat kita yang sudah, wah ini kok yang menang PDI lagi ya? Saya nggak tahu. Ya, nggak tahu. Ya. Meskipun jumlah kursi yang didapat masih paling banyak. Oh iya. Paling mayoritas. Kita masih bisa maju sendiri, masih bisa. Nggak ada masalah. Dan kita kalau udah komitmen ya, apapun risikonya, kita akan maju. Nah, jadi begitu. Oke. Pak Teguh, artinya ini Pak Teguh masih menunggu ya sebagai seorang pengurus partai, sekaligus sebagai orang yang dicalonkan masih tinggal menunggu saja ini berarti ya, dari DPP seperti apa gitu saja. Ya, kami tetap bekerja. Ya, artinya melayani masyarakat, kemudian apa yang belum kita selesaikan di penghujung 2024 ini, dan termasuk renjanya Pemkot untuk 2025, siapapun besok pemimpinnya sudah kita rancang dengan Pak Wali. Artinya bahwa ke depan pembangunannya Kota Surakarta bagaimana, kemudian apakah yang sudah terbangun ini berdampak positif. Positif itu ya terutama ekonomi Kota Surakarta ini bisa meningkat apa enggak? Kalau enggak, kenapa? Pembangunan ini begitu masifnya, tetapi tidak berdampak ekonomi. Termasuk maintenance. Ini besok maintenance-nya besar. APBD kita mampu enggak? Atau kita pihak ketiga? Tetapi kalau kita pihak ketiga, apakah masyarakat Surakarta bisa menikmati? Ini tanda tanya besar yang harus kita pikirkan sekarang, supaya hasil pembangunan ini memang tidak untuk hari ini. Hasil pembangunan ini untuk 10-20 tahun ke depan. Bahwa ini akan menjadi peningkatan ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera dari tahun-tahun kemarin. Tujuan utamanya itu. Oke. Pak Teguh, ini tapi saya menarik ini tanya soal apa yang barusan Pak Teguh sampaikan ini. Artinya begini Pak Teguh, termasuk saya mungkin ya, saya itu kan kalau melihat pembangunan Solo yang kemarin itu, saya dan masyarakat awam begitu ya, melihat apa yang di permukaan begitu kan tidak lepas ya dari campur tangan seorang Gibran Rakabuming yang notabene anak presiden. Banyak yang mengatakan Solo ini mendapat gerojokan banyak pembangunan begitu, ya, CSR begitu dengan mudahnya mengalir begitu, tidak lepas dari posisi beliau begitu ya. Nah, masyarakat ini kan kemudian bertanya-tanya Pak Teguh ya. Nah, itu besok bagaimana kalau bukan lagi yang menjadi wali kota itu nggak ada hubungan apa-apa dengan presiden begitu misalnya, bukan keluarga presiden begitu misalnya, apakah bisa merawat itu semua? Nah, sehingga wajar kalau masyarakat sekarang itu berharap punya pandangan begitu kalau calon yang didukung oleh Mas Gibran ya konon akan mendapatkan support dari pemerintah pusat sehingga pembangunan di Solo masih tetap lancar begitu. Nah, Pak Teguh sekarang sebagai seorang calon yang dari PDIP begitu ya, bagaimana menjelaskan ke masyarakat kalau PDIP bakal baik-baik saja kok kalau misalnya yang jadi wali kota itu PDIP, pembangunan masih bisa lancar dan masih bisa merawat itu, gimana Pak Teguh? Ya, saya kira itu bebas-bebas saja lah. Anak-anak sekarang ini kan cenderung lebih pada
ada hal-hal yang lain ya. Artinya dia tidak pernah melihat asalnya dari mana. Nah, misalnya begitu. Saya datang, makan. Ya. Apakah kamu tanya, lo punya uang besar banget ini dari mana ini? Nggak pernah tanya. Kita makan. Nah, apakah mereka juga tanya pembangunan ini di sopo? Dia sebagai apa? Nah, nggak pernah tanya. Tetapi hanya melihat, Pak Wali bagus ini. Soalnya ora Pak Wali sopo sih. Apakah orang itu akan menjabat selamanya? Satu, bahwa kita dibatasi usia, dibatasi rezeki, dibatasi umur, kehidupan. Kalau kita nggak menyadari itu, berpandangan terlalu muluk-muluk, terlalu bermimpi yang terlalu, ya, saya kira ini yang harus tugas kita ini. Ya. Tugas kita, termasuk media, itu memberi pencerahan kepada masyarakat kita. Kita ini bukan berarti kalau saya umur 60 lebih, itu tidak memikirkan gengsi. Enggak. Justru kita mengkhawatirkan gengsi. Mengkhawatirkan anak-anak yang sekarang cenderung lebih pada praktis. Ya, maka ini harus ada ini harus ada ini, minta HP harus ada. Ini yang harus kita pikirkan. Bahwa di dalam HP ada yang macam-macam seperti itu, kejadian-kejadian yang sekarang ini seperti itu, ini yang kita khawatir. Apakah bonus demografi kita akan kita nikmati 2045? Saya khawatir. Ya, dalam kondisi sekarang ini, kalau terlalu pemerintah meninabubukan masyarakat, memberikan BLT, memberikan PKH, hiburan, ya datang hiburan gratis terus, itu uangnya siapa? Tapi nggak pernah disadarkan bahwa ternyata negara bobrok, ternyata pemerintah kehabisan uang, utang sekian. Nah, maka kalau saya sekarang silahkan masyarakat bebas saja. Mana yang baik, mana yang kurang baik, atau bahkan mana yang tidak baik. Ya, tetapi sekali lagi, kalau saya melihat ini generasi sekarang ini, ya memang tidak seluruhnya. Tetapi kalau sudah di antara 20-25% masyarakat sekarang ini pengen hidup enak, hasil pembangunan ini tidak pernah berpikir, ini ada masjid Syekh Said. Kita ribut pada waktu dibangun, dia minta ganti rugi, gebrebeken, minta ganti rugi, bleduk. Tapi kita nggak pernah berpikir, rumahku yang di sebelah masjid ini tak dadek ke apa ya? Apakah aku jualan pernik-pernik yang hubungannya dengan masjid Syekh Said? Atau aku jual kopi, atau bahkan tak sewake? Nggak pernah berpikir itu. Sekarang sudah jadi, yang datang siapa? Orang luar. Masyarakat kita rebutan parkir. Ini sudah berkali-kali tak omong. Jadi hasil pembangunan ini harus berdampak ekonomi pada masyarakat. Tetapi masyarakat yang mana? Maka dari itu, mari kita sadarkan bersama-sama, Mas. Bahwa masyarakat kita harus berkembang pikirannya. Ya. Jangan hanya dilelo-lelo, pokoknya besok sembako, besok ini, besok. Nah, mari kita bersama-sama, tugasnya media untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pembangunan itu harus menjadikan masyarakat sekitarnya itu menjadi lebih merdeka. Tidak hanya merdeka bersuara kowar-kowar, tapi merdeka dalam kehidupannya, lebih sejahtera. Nah, itu yang diharapkan kita. Pak Teguh, Solo ini pembangunannya masif begitu ya. Terus apakah menurut Pak Teguh, tapi dengan pembangunan itu yang menikmati justru warga luar kota, sementara warga Solo sendiri yang menjadi pelayannya begitu ya, menikmati UMK yang belum besar begitu. Bagaimana menurut Pak Teguh? Ya, memang ini baru dalam penataan akan kita survei. Ya, tetapi secara mata, kasat mata, ini Solo ini kan
kota branding. Ya, produksinya bisa di luar Solo. Tetapi pasarnya di mana? Kalau nggak di Solo, nggak laku. Ya. Dan Solo Raya ini mengakui. Coba, Car Free Day, Yudata, 60% dari mana? Luar. Dari yang memanfaatkan ya. pasar itu, yang lainnya ikut-ikutan Solo Madu, Sukoharjo, bahkan Karanganyarnya sendiri. Ya tidak seramai apa yang di kota Surakarta. Nah, maka dari itu, ini mestinya kita mulai disurvei nih, bahwa kenapa tidak linier. Kegiatannya hampir tiap Jumat, Sabtu, Minggu ada di kota Surakarta. Itu hampir tiap 1 minggu. Ya kan? Ya, event-event gitu ya. Tetapi pendapatan orang yang hadir di situ belum mengangkat pendapatan asli kita. Nah, maka dari itu, ini akan kita evaluasi bagaimana kalau sepanjang mungkin pendapatan asli daerahnya tidak signifikan, tetapi dampak ke masyarakatnya, ekonominya naik, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau yang rezekinya yang ambil keluar, nah kita yang rugi. Gur nyapu, besok noto meneh, besok nyapu meneh, dirgetine nyapu meneh. Nah, itu yang berat. Dan itu yang menurut Pak Teguh akan Pak Teguh perbaiki. Ya, karena kami membaca mulai dari saya masih di Dewan, masih Pak Jokowi, Pak Rudi, sampai Pak Rudi, Pak Pur, itu kan orang-orang top semua. Artinya orang top semua, tetapi top itu kan di sisi A ini bagus, tetapi kan mesti ada titik lemah. Kita akan menutup titik lemah itu. Termasuk yang hari ini saya dengan Pak Wali, saya yakin masih banyak bolong-bolongnya. Justru yang bolong-bolong inilah yang harus kita lakukan. Untuk apa? Sebagai acuan untuk pembangunan ke depan. Bagaimana pembangunan itu tidak terlalu besar, tetapi dampaknya lebih besar. Nah, sekarang ini kan pembangunannya besar, dampaknya kecil. Tetapi bukan berarti itu salah, tidak. Saya yakin itu pembangunan untuk 20 bahkan 25 tahun ke depan, gitu aja. Jangka panjang berarti. Iya. Oke. Pak Teguh, kembali soal pilkada ya. Pak Teguh merasa mendapatkan dukungan dari Pak Rudi. Iya, kalau Pak Rudi dengan saya baik-baik semua. Ya, saya tidak akan mendahului apa yang dilakukan oleh beliau, karena memang saya mulai jadi DPRD itu memang yang perintahnya beliau. Saya tidak pernah minta. Betul, saya nggak pernah minta. Termasuk dengan Pak Pur itu, saya tidak pernah bermimpi. Tapi saya dipanggil di loji, Pak Teguh besok ngancani Pak Pur. Loh, ngancani tepung dia. Jadi wakil. Itu yang langsung ke itu. Ini anunya ya, cerita asal mulanya begitu ya dulu ya? Iya. Jadi tiba-tiba dipanggil begitu di iya. Diskusi panjang ini ya. Itu realita. Itu realita. Jadi kalau saya dengan beliau ini, saya kan mendampingi sudah, beliau di DPC itu 5 periode, besok akan 6, saya 4. Jadi apanya itu Pak 6 itu? Periode. Jadi kalau 6 berarti kan 30 tahun. Ya. Saya 5. Kalau mereka saya masuk di DPC lagi, berarti saya 25 tahun. 25 tahun di PDIP. Iya, di DPC-nya. Belum di tingkat PAC, ranting kan, umur saya kan habis di partai. Sejak umur berapa Pak Teguh? Ya, mahasiswa. Mahasiswa. Tahun 80-an, 485. Oke. Pak Teguh, kalau dengan Bu Megawati, hubungannya bagaimana Pak Teguh? Saya justru yang memperkenalkan beliau. Saya sering. Pak Rudi? Iya. Kalau di Solo, waktu saya jadi DPRD, sampai jadi ketua DPRD itu, saya selalu melayani dengan beliau. Saya sosok dari supir, sosok jadi bagian bawa dingkle. Ya karena saya letakkan bahwa saya ini. Berarti waktu Bu Mega berkunjung ke Solo gitu,
Pak Teguh yang nyupiri. Ya banyak sekali. Iya. Kalau Pak Rudi ajudan, saya nanti lain karena ada supirnya sendiri. Terus saya ya bagian bawa ance-ance itu, beliau naik mobilnya kan agak tinggi. Iya. Ya itu termasuk di bandara, di hotel. Ya Pak Rudi sudah melayani dengan saya, dengan Pak Unda, satu tim sepanjang beliau ke Solo mesti saya, Pak Rudi, Pak Unda ini tidak pernah lepas. Kapan terakhir kali berkomunikasi sama Bu Mega, Pak? Ya tidak berkomunikasi ya. Itu beliau pas di Solo, masalah terakhir itu kampanye ya. Kampanye di Beteng Vastenburg. Ya hanya salam saja. Jarang komunikasi, jarang. Komunikasi kalau nggak diajak Pak Ketua DPC ya nggak. Soto nggak ada yang, Pak Teguh sini. Pak Rudi yang cerita, ini gitu. Oh iya, itu aja. Artinya waktu Bu Mega rawuh ke Solo itu, datang ke Solo itu, belum ada bahasan soal pilkada? Oh belum. Belum ya? Jauh. Misalnya bertanya ke Pak Rudi, siapa Rudi yang belum ada ya? Nggak ada. Itu cukup di tangannya Pak Rudi. Saya nggak perlu sampai jauh-jauh sana. Dan Pak Teguh tidak sampai Pak saya ingin jadi Nggak ada. Nggak ada. Pak Teguh, kalau dengan Mbak Puan kenal baik juga? Ya saya kalau di DPD itu kan tiap kegiatannya Mbak Puan saya ada. Tiap kegiatannya Mbak Puan yang DPD kan poskonya di Solo, di Laweyan. Dulu di Bayangkara, sekarang pindah di Laweyan. Saya selalu ada, saya selalu ditugaskan Pak Ketua DPC, Pak Teguh, saya mewakili DPC. Mesti saya yang ditunjuk Pak Ketua untuk mewakili. Ditunjuk Pak Rudi maksudnya? Iya. Mengawal Mbak Puan atau di rapat-rapat DPD, mesti saya yang ditugaskan. Kalau dengan Pak Hasto? Ya kenal. Ya sama seperti Mbak Puan begitu kenalnya ya? Hanya struktural begitu? Kontak-kontak, Solo gimana dan sebagainya. Kalau dia Solo ya saya mesti itu datang. Ya tidak seperti jauh lah kalau dengan Pak Rudi gitu loh. Artinya tidak ada pembahasan khusus ya dari mereka tentang pilkada begitu? Nggak ada. Oke. Pak Teguh, ini di Pilkada Solo ini ada dua, menurut saya ada dua nama yang paling besar, ya, paling menyorot perhatian. Selain Pak Teguh adalah Gus Pipri. Ya. Kalau Pak Teguh ini kadang-kadang dicalonkan oleh PDI Perjuangan, kalau Gus Pipri dicalonkan oleh koalisi parpol koalisi pendukung Prabowo Gibran, gitu kan, intinya begitu. Menurut Pak Teguh, dari kacamata Pak Teguh, kenal baik dengan Gus Pipri? Ya kenal baik dong. Kenal baik. Terus bagaimana menurut Pak Teguh? Saya kenal. Gus Pipri itu sosok yang bagaimana sih gitu? Ya saya kira anak muda yang itu ya adiknya Mas Wali jauh, usianya kan ya kacak 10 tahunan lah dengan Pak Wali. Ya apalagi dengan saya. Itu anak saya. Ya silakan, kalau saya nggak bisa menilai. Itu yang harus menilai masyarakat. Saya, karena saya pada posisi yang dianggap punya elektabilitas untuk pencalonan wali kota. Jadi saya tidak pada ranahnya menilai atau mengkritisi atau siapapun bakal calon yang berkembang di Kota Surakarta. Terserah masyarakat lah. Tapi pernah ngobrol nggak sama Gus Pipri? Ya sering dong. Soal pembangunan juga? Sering. Tapi ya beliau memang nggak suka ngomong-ngomong gitu. Gitu ya. Saya hanya melihat Mangkunegaran seperti apa, berkelanjutan, terus eventnya seperti apa, bagaimana budaya ini tetap menjadi bagian terpenting dalam pembangunan. Biarpun diikuti dengan event-event kekinian. Ya artinya bagaimana bisa nggak anak-anak muda sekarang terlibat pada
pada kegiatan budaya, misalnya satu suro, misalnya kirab. Apakah hanya orang-orang tua saja yang tahu sejarahnya, tetapi anak-anak muda enggak? Nah, ini yang harus kita olah, bagaimana ketertarikan anak-anak muda ini yang kita khawatirkan tadi, Gen Z ini, dengan tidak melihat atau mengetahui bahwa kita lahir itu di Indonesia, di Jawa, di kota Surakarta, misalnya seperti itu. Nah, ini kalau orang tua sudah putus dengan anak-anak yang sekolah sudah di Jakarta, bahkan di luar negeri, ini mengkhawatirkan untuk Indonesia. Nah, jadi kalau saya diskusi itu akan menjadi baik dan mau mengerti, bukan kita mau nuturi. Saya sebagai orang tua selalu nuturi gini, enggak. Kita memberi ruang pada Gen Z ini untuk berekspresi, tapi jangan meninggalkan budayanya. Boleh berkolaborasi dengan yang Korea, yang ini. Bahkan Korea kan punya seni-seni yang bisa tetap berkembang. Budayanya dengan pakaian yang tetap sopan, tetapi dengan tarian yang kekinian, nggak ada masalah. Nah, itulah yang harus kita ciptakan, itulah yang kita pertahankan, supaya Indonesia menapaki 2045 bahwa kita akan mendapatkan bonus demografi ini benar-benar sesoi yang ngeletai bisa senyum lah. Kalau saya gitu. Oke, Pak Teguh, satu lagi Pak Teguh, saya penasaran ya, dulu waktu Pak Jokowi jadi wali kota Solo, tentu Pak Teguh sudah ada di partai, ya kan? Bahkan pasti ikut kampanye memenangkan Pak Jokowi dan Pak Rudi, begitu ya. Artinya pasti kenal sama Pak Jokowi. Wah, kenal banget. Saya kenal banget. Pak, waktu Mas Gibran dicalonkan oleh DPP ya, di Pilkada Solo kemarin, itu Pak Jokowi berkomunikasi nggak sama Pak Teguh? Saya dipanggil, saya Pak Rudi didampingi Pak Kapolda ke Jakarta. Ke Jakarta, terus ketemu di Istana Bogor. Ya, nitip Gibran, sama bicara sama Pak Rudi. Kalau saya yang Pak Teguh dampingi Gibran ya, ini mau saya siap saja. Cuma sebatas itu Pak ya? Waktu itu cuma sebatas itu ya disampaikannya? Iya, itu ada Pak Rudi, ada saya. Intinya nitip Mas Gibran jadi. Iya. Sempat ini nggak Pak? Sempat minta misalnya Pak Teguh menjadi pembimbingnya Mas Gibran begitu? Enggak. Ya, enggak lah. Oh, seperti apa saja pembimbing, sekolah ekonomi ya dhuwur. Oh gitu. Ya. Pak Teguh kan lebih senior di politik. Gitu ya. Saya kira ya silahkan nanti orang lain yang membaca itu. Saya tidak ada ranahnya untuk menilai bagaimana pasangan saya dan sebagainya. Tetapi sampai hari ini kami enjoy semuanya dan kami akan menyelesaikan pemerintahan ini sampai di pilkada. Ya. Kemudian ya kalau nanti dilihat orang atau masyarakat, nah itu wali kota ngalor makiling ngidul, maka pembangunan nggak akan berjalan. Apapun yang terjadi dalam dunia politik itu tidak boleh merusak tatanan kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai individu, termasuk sebagai pasangan. Kita harus profesional, harus bisa membedakan. Seandainya saya guru, nang omah rame karo bojo, apakah tak gawa terus aku ngeplaki anak-anak sekolah? Nggak bisa. Saya harus senyum, ya kan? Anak-anak bagaimana sehat ini, biarpun hati kita mungkin ya remuk dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kira-kira itu. Ya intinya apapun kondisi politik di luar sana tidak mempengaruhi profesionalitas melayani masyarakat. Iya. Kita harus senyum dengan masyarakat. Masyarakat sudah susah. Kalau kita orang datang, ini mau minta tolong, ini loh,
SPP-nya anakku tak bayar. Terus bagaimana seorang pemimpin bilang begitu? Apapun yang dia minta, tumpukan kono, rasa mbok oyak-oyak, sesuk dibayar. Dengan apapun. Nah, ini yang namanya melayani. Jadi jangan dipeta kompli. Mau soalnya sambat, kirim melu sambat, kan ya malu. Jadi memang jadi pemimpin tidak mudah. Tetapi kalau mereka tidak terlalu muluk-muluk, apa yang mau diraih dalam memimpin itu, saya kira masyarakat akan bisa menilai bahwa oh itulah pemimpin. Saya kira itu. Luar biasa. Pak Teguh, ada satu yang tertinggal, Pak Teguh. Saya ingin tahu pendapat Pak Teguh. Ini wacana lama, wacana lama, tapi terus digaung-gaungkan oleh masyarakat begitu. Kalau pendapat Pak Teguh soal adanya Provinsi Solo Raya ini bagaimana? Wah, saya enggak. Artinya itu dulu kan yang oyak-oyak kan ya keraton ya. Ya, tapi itu sejarah lama, biarpun itu sudah tertulis begitu, tetapi di akhir-akhir ini muncul tidak hanya di Solo Raya ya, ada beberapa 2 titik atau enggak 3 titik di Jawa Tengah itu. Tetapi apakah itu bagian dari pengalihan isu dalam kondisi Indonesia ini? Saya kira itu kan harus dihubungkan dengan dunia politik kita. Itu loh. Jadi di tempat kita ini kan pelaku-pelaku politik ini kan bersilatnya kan cantik-cantik semua. Jadi kalau kita nggak menanggapi itu secara frontal, artinya mau ya oke atau tidak, itu salah. Kita harus bisa melihat bagaimana tatanan ekonomi kita, tatanan pemerintahan kita, apakah di wilayah kita ini bisa sejahtera, apakah nanti kalau kita menjadi provinsi sendiri, apakah itu tidak menimbulkan konflik baru atau lebih sejahtera. Kalau yang sudah ada, itu kan menimbulkan konflik baru karena apa? Perebutan hasil alam, SDA, sumber daya alam. Karena yang sebagian besar itu kan di luar. Kita kan hanya Jawa Barat aja, Banten. Ya, tapi sampai hari ini, Banten yang sebagai penopang ibu kota masih miskin. Jadi belum tentu ya itu menyelesaikan masalah begitu ya. Belum tentu. Harusnya mendekatkan mereka tidak terlalu jauh harus ke Bandung, tetapi cukup di wilayahnya lebih dekat. Tetapi kenyataannya malah menimbulkan raja-raja kecil. Rajanya tambah ini. Nanti kalau tambah gubernur, rajanya tambah lagi. Nah, coba. Oke. Baik, Pak Teguh. Untuk menutup obrolan kita, Pak Teguh, kata-kata hari ini dong Pak Teguh buat teman-teman di luar sana, Pak Teguh. Dari Pak Teguh. Apa yang ingin disampaikan, Pak? Ini hidup bahwa kalau hidup adalah permainan, maka bermain yang cantik lah. Kalau hidup harus dijalani, maka carilah jalan yang kebenaran. Tapi kalau hidup adalah perjuangan, maka marilah kita berjuang dengan keikhlasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Teman-teman, itu tadi obrolan kami dengan Pak Teguh, sharing beliau. Beliau memberikan banyak insight. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh sudah meluangkan di tengah waktunya yang super padat. Jadi seorang pelayan masyarakat ya Pak Teguh ya, sebagai wakil wali kota sudah mau mampir untuk menyapa teman-teman di Tribun Solo gitu. Kita ketemu lagi di podcast Tribun Solo edisi selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.